Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Waalaikumsalam, baik Pak. Waalaikumsalam, baik Pak. Waalaikumsalam, baik Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, jadi hari ini Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Baik, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua Pak. Alhamdulillah masuk semua, Pak. Alhamdulillah masuk semua Pak. Baik, alhamdulillah kalau kalian masuk semua. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu tentang aku dan cita-citaku. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya nih, nanti kalau misalnya kalian udah besar tuh, coba kalian cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi dokter Pak. Pengen jadi guru, Pak. Pengen jadi presiden Pak. Baik ya, alhamdulillah cita-cita kalian bagus-bagus semua. Nah, jadi sekarang Bapak pengen nih, ayo coba tebak profesi apa sajakah yang ada di gambar yang Bapak kirimin. Coba tebak, ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu Pak. Saya tahu Pak, itu yang pertama dokter, yang kedua polisi, yang ketiga astronot, yang keempat pengusaha, yang kelima pemadam, yang keenam koki, yang ketujuh arsitek, yang ke-8 guru. Terima kasih. Jadi benar ya apa yang dikatakan sama Tia. Yang pertama itu yaitu dokter. Tadi ada ya yang jadi dokter. Untuk yang kedua yaitu polisi, yang ketiga astronot, yang keempat yaitu pengusaha, yang kelima yaitu pemadam kebakaran, yang keenam yaitu koki, yang kelima arsitek, dan yang terakhir yaitu guru. Nah, jadi sebelumnya dari tadi kita sudah membahas tentang cita-citaku. Nah, sebelumnya nih Bapak mau tanya lagi, emang ada yang tahu nggak sih apa itu cita-cita? Apa sih cita-citaku itu? Belum tahu Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu Pak. Nah, jadi cita-cita itu adalah harapan atau impian seseorang. Jadi, cita-cita itu adalah mimpi, dan mimpi itu sendiri adalah kunci mau menjadi apakah kita untuk kedepannya. Semua orang kan pasti punya cita-cita ya, betul ya? Coba kalian buka di buku kalian halaman 5. Keahlian apa yang harus dimiliki seseorang? Contoh, dokter hewan. Tapi nanti dulu dikerjanya. Selanjutnya yaitu ada cita-citaku. Bentar, Bapak mau kirim gambar dulu ya. Nah, mungkin bisa dibaca dulu ya untuk yang sudah Bapak kirimkan. Baik Pak. Baik Pak. Baik, sudah dibaca ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih itu tuh apa? Apa sih yang Bapak kirimin itu? Nggak tahu Pak. Jadi ini tuh adalah puisi. Puisi adalah suatu karya yang menggunakan bahasa
yang indah dan mengandung makna. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi itu ada 4. Yang pertama, menggunakan bahasa yang rapi, indah, dan tersusun dengan baik. Untuk yang kedua, yaitu mengungkapkan isi pikiran dan perasaan pencipta puisi. Yang ketiga, yaitu memiliki rima akhir yang teratur, AAAA atau ABAB. Yang keempat, yaitu setiap bait puisi terdiri dari 4-6 baris puisi. Baik, untuk anak-anakku semua, apakah bisa dimengerti? Baik, Pak, bisa dimengerti. Baik, Pak, bisa dimengerti. Bisa, Pak, bisa dimengerti. Baik, jika bisa dimengerti, selanjutnya yaitu kita adalah manusia. Manusia adalah salah satu jenis makhluk hidup. Coba di sini ada yang tahu tidak jenis-jenis makhluk hidup itu ada berapa? Ada 3, Pak. Ada 3, Pak, yaitu manusia, kedua hewan, ketiga tumbuhan. Baik ya, benar sekali. Ada 3. Yang pertama yaitu ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Coba kalian lihat di buku kalian halaman 5. Coba tebak gambar tersebut profesi apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul ya. Tadi sudah sedikit Bapak bocorkan ya, dokter hewan. Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk dari hidupnya. Nah, sekarang tugas utama dokter hewan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Baik, jadi langsung saja ya Bapak jelaskan, yaitu tugas utama dokter hewan yaitu mencegah, memeriksa, mengobati, dan melakukan perawatan pada hewan yang terkena penyakit. Nah, coba kalian buka halaman selanjutnya. Nah, sekarang coba Bapak mau tanya ya sama kalian, apakah kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah? Punya, Pak. Nah, jadi banyak yang punya hewan peliharaan ya di rumah ya. Tapi sebelumnya Bapak ada nih contoh siklus hidup hewan seperti yang sudah Bapak kirimkan dalam grup, yaitu siklus hidup hewan ayam dari mulai dia bertelur sampai dia menetas dan dia menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Nah, sekarang Bapak mau kasih kalian tugas ya. Satu kelompok itu isinya ada 4 orang. Di sana kalian menjelaskan bagaimana pertumbuhan hewan. Misal kalian di rumah punya hewan kucing. Nah, kalian harus tahu tuh pertumbuhan kucing itu seperti apa gitu. Setelah selesai berdiskusi, kalian boleh langsung kasih ke Bapak ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, tugas keahlian profesi kelompok yang tadi sudah Bapak koreksi ya. Baik, sebelum menutup pelajaran, ada yang bisa nggak nih untuk ngasih kesimpulan? Kali ini kita belajar apa sih gitu? Yang pertama itu kan tadi ada pengertian dari cita-cita. Terus yang kedua yaitu pengertian puisi dan ciri-ciri puisi. Untuk yang ketiga yaitu ada jenis-jenis makhluk hidup. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Coba yang bisa ngasih kesimpulan bisa menjawab. Baik, jika tidak ada yang ingin memberikan kesimpulan, apakah untuk pembelajaran
yang tadi Bapak sampaikan ada yang tidak dimengerti atau mungkin ingin ditanyakan, mungkin bisa bertanya kepada Bapak. Tidak ada, Pak. Sudah cukup mengerti. Sudah cukup mengerti, Pak. Sudah cukup mengerti, Pak. Baik, jika sudah bisa dipahami ataupun bisa dimengerti. Oh ya, sebelumnya anak-anak, besok kita akan membahas tentang makhluk hidup. Jadi, PR kalian adalah mencari tahu apa itu makhluk hidup. Jenis-jenis makhluk hidup, kalian bisa perluas lagi. Kalian memberi kesimpulan atau rangkuman tentang makhluk hidup. Bisa minta bantuan sama orang tua kalian di rumah. Besok bisa kalian bawa dan setor seperti biasanya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan dan menurut agama masing-masing. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kalian tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan untuk di rumah. Jangan keluar kemana-mana. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.